Ini rendang, tapi ini baru permulaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak, selamat datang kembali di kanal Minang Mustika Jaya. Kali ini kita akan menyelami lebih dalam lagi kekayaan kuliner Minangkabau yang bukan hanya lezat di lidah, tapi juga kaya akan sejarah dan filosofi. Siap untuk petualangan rasa yang lebih panjang dan mendalam? Minangkabau, ranah Minang, bukan hanya terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau, tapi juga dengan warisan kulinernya yang melegenda. Rendang memang sudah menjadi ikon, tapi percayalah, ada begitu banyak permata kuliner lain yang menunggu untuk ditemukan. Mari kita mulai perjalanan ini. Sanak, coba lihat ini. Dendeng balado. Siapa yang bisa menolak aroma pedas dan menggoda dari hidangan yang satu ini? Mari kita mulai dengan dendeng balado. Daging sapi yang diiris tipis, dikeringkan dengan cara tradisional, lalu digoreng hingga renyah dan dilumuri dengan sambal balado merah yang pedasnya nampol. Rasanya, perpaduan gurih, manis, pedas, dan renyah yang menciptakan sensasi tak terlupakan. Konon, dendeng ini dulunya adalah cara masyarakat Minang mengawetkan daging agar tahan lama saat bepergian jauh atau saat musim paceklik. Sambal balado kemudian menjadi inovasi yang membuatnya semakin istimewa. Ada cerita menarik loh. Dulu, dendeng balado sering dijadikan bekal oleh para perantau Minang karena praktis dan tahan lama. Setelah lidah kita dibakar dengan pedasnya dendeng balado, mari kita nikmati kelembutan ayam pop. Ada yang tahu kenapa ayam ini disebut pop? Selanjutnya, ada ayam pop. Ayam yang direbus atau dikukus dengan bumbu rahasia, kemudian digoreng sebentar saja, menghasilkan tekstur yang super lembut dan rasa yang khas. Dicocol dengan sambal merah yang pedas dan segar, makin nikmat. Ayam pop ini disebut-sebut pertama kali populer di sebuah restoran legendaris di Bukit Tinggi pada tahun 1970-an. Konon, nama pop berasal dari bunyi pop saat ayam diangkat dari penggorengan. Keunikan lainnya adalah warnanya yang pucat, bukan karena kurang matang, tapi karena proses perebusan dengan air kelapa dan bumbu-bumbu istimewa. Ada yang bilang, resep ayam pop ini adalah warisan turun-temurun yang dijaga kerahasiaannya. Nah, untuk para pecinta makanan bertekstur kenyal dan kaya rempah, jangan lewatkan yang satu ini. Inilah gulai tunjang, hidangan dari kikil sapi yang dimasak dengan kuah gulai yang kental dan kaya rempah. Teksturnya kenyal, lembut, dan sedikit berlemak, rasanya gurih, dan bikin nagih. Gulai tunjang adalah bukti nyata bagaimana masyarakat Minang memanfaatkan setiap bagian dari hewan. Dulu, kikil sapi mungkin dianggap sebagai bahan makanan kelas bawah, tapi di tangan orang Minang yang kreatif, diolah dengan rempah-rempah pilihan dan santan kental, menjadikannya hidangan mewah yang disajikan di acara-acara penting. Ada yang bilang, gulai tunjang ini adalah simbol kemakmuran dan keberkahan. Siapa yang bisa menolak aroma sate yang menggoda ini? Tapi, sate yang satu ini beda dari sate lainnya. Mari kita cicipi sate Padang. Daging sapi yang dipotong dadu, ditusuk, kemudian dibakar dan disiram dengan kuah kental berwarna kuning yang kaya rempah. Ada 3 jenis sate Padang yang terkenal, yaitu sate Padang Panjang, sate Padang Kota, dan sate Pariaman, masing-masing dengan ciri khas kuah dan bumbu yang berbeda. Konon, sate Padang ini terinspirasi dari sate Madura yang dibawa oleh para pedagang dari Jawa. Namun, masyarakat Minang kemudian memodifikasinya dengan bumbu dan rempah khas, menciptakan cita rasa yang unik dan berbeda. Ini dia primadona dari Bukit Tinggi, nasi yang disajikan dengan berbagai lauk yang menggugah selera. Terakhir, mari kita nikmati nasi kapau. Nasi putih hangat yang disajikan dengan berbagai lauk pauk khas seperti gulai nangka, gulai tunjang, ayam goreng, rendang, dan sambal lado mudo. Nasi kapau ini berasal dari Nagari Kapau, sebuah desa di dekat Bukit Tinggi. Yang membedakan nasi kapau dengan nasi rames lainnya adalah cara penyajiannya yang unik, yaitu menggunakan sendok panjang dan lauk pauk yang ditata tinggi di dalam wadah besar. Konon, nasi kapau ini dulunya adalah makanan para petani yang dibawa ke sawah sebagai bekal.
Sekarang, nasi kapau sudah menjadi ikon kuliner Bukit Tinggi yang wajib dicoba oleh setiap wisatawan. Dalam budaya Minang, makan bukan hanya sekadar aktivitas fisik untuk mengisi perut. Ada filosofi yang mendalam di baliknya. Tradisi makan bajamba misalnya adalah simbol kebersamaan, persaudaraan, dan kesetaraan. Semua orang duduk bersama, makan dari satu wadah besar tanpa memandang status sosial atau perbedaan lainnya. Makan dengan tangan juga memiliki makna tersendiri, yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap makanan dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Ada pepatah mengatakan, makanlah dengan tangan kanan, karena tangan kiri digunakan untuk membersihkan diri. Ini menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal makan. Nah, bagi sanak yang ingin mencoba langsung kelezatan kuliner Minangkabau, berikut ini beberapa rekomendasi rumah makan yang wajib dikunjungi. Ada rumah makan sederhana yang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ada juga rumah makan Lone Ombak yang menyajikan hidangan laut segar dengan bumbu khas Minang, dan masih banyak lagi. Jangan lupa untuk mencoba berbagai hidangan lainnya, seperti gulai kepala ikan, asam padeh, dan bubur kampiun. Selamat berburu kuliner. Itulah sekilas tentang kekayaan kuliner Minangkabau yang wajib sanak coba. Lebih dari sekadar rendang, setiap hidangan memiliki cerita, tradisi, dan filosofi yang membuatnya istimewa. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sanak tentang budaya Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika sanak menikmati konten edukatif dan menghibur dari Minang Mustika Jaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.